kita semua. Selamat hari Minggu. Hari ini kita masuk di minggu keempat setelah Trinitatis dengan topik diberkati untuk menjadi berkat. Sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita masuk dalam saat teduh. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Marilah kita memuji Tuhan Allah Tritunggal yang telah mempersatukan kita di minggu keempat setelah Trinitatis ini. Dialah Tuhan yang memelihara hidup kita dan yang menuntun hidup kita di dalam perjalanan hidup kita sepanjang minggu ini. Marilah kita memuji dan memuliakannya atas segala kemurahannya. Terpujilah Allah Tritunggal yang memelihara dan menuntun perjalanan hidup kita. Melalui topik ibadah minggu ini, kita diingatkan bahwa hanya Allah saja yang memberkati hidup kita. Karena itu, hendaklah hidup kita ini menjadi berkat bagi dunia ini. Itu sebabnya dikatakan, diberkati untuk menjadi berkat. Terpujilah Allah Tritunggal yang telah memberikan berkat-Nya kepada kita. Marilah kita satukan hati dan pikiran kita. Kita memuji Tuhan dan memuliakan Allah Tritunggal. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 110 ayat 1 dan 4. Haleluya, terpujilah. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kuatkanlah kami supaya jangan berputus asa apabila kami jatuh ke dalam kemelaratan, sehingga kami tidak menyia-nyiakan berkat-Mu. Ajarlah kami supaya kami jangan menggantungkan pengharapan kami kepada hal-hal yang duniawi. Perlengkapilah kami dengan iman yang teguh, agar kami bersama-sama dengan seluruh orang percaya menjadi pewaris kehidupan kekal. Dengarlah doa kami, karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 194 ayat 1 dan 2, Tanpa Anugerah-Mu. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu keempat setelah Trinitatis adalah titah ke-5 sampai 10. Demikian hukum Tuhan. Titah ke-5. Hormatilah ayah ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah ke-6. Jangan membunuh. Titah ke-7. Jangan berzina. Titah ke-8. Jangan mencuri. Titah ke-9. Jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah ke-10. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 681 ayat 1 dan 2, Ku datang sujud.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Bapa kami yang di surga, Allah yang Maha Kasih kepada kami orang hina, kami orang yang berdosa ini datang ke hadapan-Mu untuk mengaku dosa-dosa kami. Ya Tuhan Allah, setelah beberapa bulan kami harus tinggal di rumah, bekerja dari rumah dan beribadah di rumah. Sekarang kami telah memasuki suatu tatanan yang baru yang disebut dengan New Normal Life. Itu artinya bahwa kami sudah bisa menjalani kehidupan kami sehari-hari seperti biasanya. Tetapi kami juga harus hati-hati menjalani hidup kami ini, sebab COVID-19 belum sepenuhnya selesai dari kehidupan kami. Karena itu, dari kerendahan hati yang terdalam, datang ke hadapan-Mu yang kudus itu, memohon pengasihan-Mu, supaya Engkau berkenan menyertai kami menjalani hidup kami. Janganlah biarkan kami hidup di dalam ketakutan, tetapi kuatkanlah kami supaya kami hidup dalam pengharapan dan keyakinan hanya di dalam Engkau. Ya Tuhan Allah kami, Engkaulah yang menyertai kami. Ya Tuhan Allah kami, Engkaulah Allah yang telah memberikan kepada kami banyak berkat di dalam kehidupan kami. Engkau mengasihi kami sehingga kami boleh menjalani hidup kami dengan rasa syukur. Semuanya itu adalah hanya karena pengasihan-Mu kepada kami, sebagaimana Engkau telah melakukannya kepada hamba-Mu Abraham. Engkau telah memanggilnya keluar dari kehidupan yang lama kepada kehidupan yang baru, yang penuh dengan berkat-Mu. Memberkati Abraham supaya menjadi berkat kepada yang lain. Tetapi Tuhan, sering sekali di dalam kehidupan kami ini, kami tidak menjadi berkat kepada yang lain. Sebaliknya justru menjadi sumber masalah bagi keluarga, masyarakat, dan segala makhluk. Karena itu Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu yang kudus, memohon pengasihan-Mu. Janganlah buang kami dari hadapan-Mu. Jadikanlah kami menjadi berkat kepada segala makhluk. Ya Tuhan Allah kami, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan dunia yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami, tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin.
janji Tuhan atas pengampunan dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 706 ayat 1 dan 2. Betapa banyak berkat-Mu. Firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu keempat setelah Trinitatis ini tertulis dalam Roma 15 ayat 7 sampai 13. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus yang telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya. Dan lagi, pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, taruh dalam bakal Yesaya akan terbit, dan Ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepada dalam bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 470 ayat 1 dan 2. Yesus, aku milikmu.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita dengarkan warta jemaat pada minggu kita hari ini. Salam. Warta jemaat pada hari ini tanggal 5 Juli 2020. Pertama, nama minggu hari ini adalah Minggu ke-4 Trinitatis dengan topik diberkati untuk menjadi berkat. 2. Anak lahir. Tuhan telah mengaruniakan seorang anak laki-laki di tengah keluarga Bapak. Bukti mula Horas Siregar, istri Rumenti Deliana Boru Situmorang, alamat tinggal di Perumahan Bojong Menteng, Blok A, nomor 242. Tuhan memberkati keluarga tersebut. 3. Jemaat baru. Gereja kita telah menerima menjadi anggota jemaat keluarga Bapak Ripan Yulianto Butar-Butar bersama istri Andriani Yunita Rodita Boru Kuta Barat dan 2 orang anak mereka yang datang dari HKBP Bandung Timur, Resort Bandung Timur. Alamat tinggal di Perumahan Bojong Menteng, Residen Blok A1, E2, Wik Cipendawa. 4. Ibadah Minggu. Hari Minggu 12 Juli 2020, ibadah diselenggarakan dengan ketentuan mengikuti prosedur protokoler kesehatan sebagai berikut. Ibadah sekolah minggu tetap dilaksanakan di rumah masing-masing. Ibadah online sampai waktu yang tidak ditentukan. Ibadah umum diadakan 5 kali sesi di gereja dengan jadwal sebagai berikut. 1. Pukul 6 Wik di Cipendawa. 2. Pukul 8 Wik Blok A dan Wik Blok D besar. 3. Pukul 10 Wik Blok B dan Wik Blok D kecil. 4. Pukul 16 Wik Blok C. Pukul 18.15 Wik Mustika Sari. Dan jadwal ini akan dibuat sistem rotasi pada minggu-minggu berikutnya. Yang mengikuti ibadah maksimal 120 orang. Sebelum masuk ke dalam gedung gereja, jemaat wajib pakai masker sebelum dan selama ibadah berlangsung, berbaris, jaga jarak sebelum masuk ke ruang gereja dan hendak keluar dari gereja. Cuci tangan di wastafel yang sudah disediakan di depan gereja dan pakai sanitizer yang sudah disediakan. Mengukur suhu badan di depan pintu masuk gereja. Suhu tubuh lebih besar 37 C, tidak
diperkenankan masuk ke gereja. Peserta yang mengalami demam, batuk atau flu, meskipun menggunakan masker, tidak diperkenankan masuk ke ruangan ibadah. Masuk ke ruang gereja, duduk sesuai tanda. Bila ada tanda X, tidak boleh diisi, diduduki jemaat. 5. Kor atau panduan suara komunitas dan katedral ditiadakan untuk sementara waktu. Bersalaman antar warga jemaat dan dengan majelis ditiadakan sebelum dan sesudah ibadah. Bersalaman diganti dengan salam sehati. Pelaksanaan persembahan 1A, 1B, 2 dilaksanakan satu tahap sekaligus ke depan altar. Latihan-latihan paduan suara ditunda untuk sementara hingga kondisi lebih kondusif. Warga jemaat, katedral sekolah minggu, para lansia anak 6 tahun ke atas, dan yang memiliki penyakit agar dengan penuh sukacita berkenan beribadah di rumah masing-masing. 5. Ucapan terima kasih. Majelis HKBP Bojong Menteng mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang sudah menyampaikan persembahan ucapan syukur, perpuluhan iuran, tahunan keluarga, serta pokok BP, pembangunan dan lain-lain. Tuhan memberkati saudara-saudari dan biarlah persembahan tersebut berguna bagi pelayanan gereja. Demikianlah fakta jemaat. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, puji syukur kami ucapkan kepadamu atas berkat-Mu ya Bapa. Ya Bapa, kami di surga, pada hari ini kami dapat kebaktian dan berkumpul di tempat ini. Ini Bapa, kebaktian dan berkumpul memuliakan nama-Mu ya Bapa. Ya Bapa kami di surga, kebaktian ini mulai dari awal sampai selesai. Bapa karuniai dan Roh Kudus. Ya Bapa kami di surga, jemaat-Mu yang tidak dapat kebaktian, Bapa berikan kesehatan dan Roh Kudus-Mu, dan jemaat yang dapat kebaktian hari ini, Bapa berikan karunia yang berlimpah-limpah dan karunia Roh Kudus-Mu. Ya Bapa kami di surga, kami merasakan bahwa penyakit COVID Corona ini, jauhkan dan hilangkan penyakit COVID Corona ini dari jemaat ini dan karuniai dan Roh Kudus-Mu. Ya Bapa kami di surga, pemerintah kami ini mulai dari terendah sampai pemerintah yang paling tinggi, beri kasih karunia ini untuk dapat menjalankan pemerintahan ini yang bagus dan karuniai dan Roh Kudus-Mu. Ya Bapa kami di surga, perekonomian kami ini dan pemerintah Bapa karuniai dan Roh Kudus-Mu yang datang Bapa. Ya Bapa kami yang di surga, jemaat ini belum dapat jodoh, Bapa berikan dan karuniai. Ya Bapa kami di surga, jemaat yang masih sekolah mulai dari SD sampai SMP, SMA sampai perguruan tinggi, di mana pun berada Bapa karuniai dan Roh Kudus-Mu, dan dimanapun berada Bapa berikan supaya dapat juara yang berprestasi di sekolah masing-masing, mulai dari tingkat SD, SMP, SMA, SMA, perguruan tinggi, karena generasi penerus bangsa ini Bapa karuniai dan Roh Kudus-Mu juga. Ya Bapa kami di surga, Pendeta Ed Sinambela menyampaikan firman-Mu
Bapa berikan karunia dan Roh Kudus-Mu. Kami dapat menerima yang besar dan Roh Kudus-Mu dan dapat bermanfaat bagi kami. Ya Bapa kami di surga, doa kami ini belum sempurna. Bapa berikan dan Roh Kudus-Mu ya Bapa. Ya Bapa kami di surga, doa kami ini kami ucapkan terima kasih Bapa, dan doa kami ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sebelum mendengarkan khotbah, kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 471 ayat 1. Kupilih Yesus sobatku. Kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi nasihat bagi kita yang tertulis di dalam kitab Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang 9. Beginilah firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abraham membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abraham berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More.
Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ada banyak sekali peramai orang ketika diberikan perintah. Yang pertama, mungkin saja dia langsung menuruti atau mengiyakan hal tersebut, atau ada juga orang yang berusaha menganalisis perintah lalu melaksanakannya, atau ada pula orang yang setelah menganalisis perintah lalu muncul keraguan, berusaha menolak tetapi terus melanjutkan. Dan ada pula orang yang setelah menganalisis perintah langsung segera menolaknya berbagai-bagai alasan yang ia tunjukkan. Karena itu mari kita melihat bagaimana pola pemanggilan Abraham yang dikerjakan oleh Allah. Ketika Abraham dipanggil oleh Allah, saat itu dia berumur 75 tahun. Kita bisa bayangkan pemanggilan kepada orang yang sudah sangat tua. Kita bisa bayangkan bagaimana seseorang yang sudah sepuh, kalau di dalam umur kita pada saat ini atau zaman ini mungkin sudah masuk ke golongan orang-orang sepuh yang sudah memiliki banyak sekali pengalaman hidup. Tetapi apa yang terjadi yang boleh kita lihat, Abram tunduk dan mengikuti perintah. Karena akan sangat berat sekali ketika seseorang sudah tua, kemungkinan besar dia hanya ingin menghabiskan masa tuanya tanpa melakukan aktivitas apapun. Tetapi Abram berbeda. Ketika ia bertemu dan mendengar suara Tuhan, dia mengikuti suara Tuhan walaupun usianya sudah sangat tua. Belum lagi pengalaman-pengalaman yang lain yang mungkin kita bisa akan baca di pasal-pasal berikutnya, di mana di umurnya yang sudah sangat tua dia belum memiliki keturunan, tetapi dia terus saja mengikuti Tuhan. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, bagaimana kita melihat sebuah panggilan yang dikerjakan Tuhan untuk dia kerjakan dan dia langsung jawab. Ada hal yang sangat luar biasa yang bisa kita lihat. Walaupun di usianya yang sudah sangat tua, 75 tahun, dia terus melaksanakan itu. Karena apa? Karena dia percaya Allah yang ia ikuti, Allah yang ia turuti bukan sama seperti Allah atau ilah-ilah lain. Karena Allah yang ia turuti, yang ia perkenalkan kepada kita sebagai Allah Abraham, yang kemudian diikuti dengan anaknya Allah Ishak dan Allah Yakub dari keturunannya semuanya, sehingga Allah boleh dikenal. Kita bisa lihat bagaimana perwujudan iman yang ditunjukkan oleh Abraham, walaupun pada saat ini dia masih disebut sebagai Abram. Dan ini bisa kita lihat sesuatu yang cukup janggal sebenarnya, karena kata Av artinya bapa, tetapi bagaimana dia bisa disebut sebagai bapa sebelum dia memiliki anak? Karena itu agak sedikit unik sebenarnya sebutan nama Abraham ini pada zaman itu. Tapi apa boleh buat, dia tetap pergi bersikukuh menjalankan perintah Tuhan. Dia boleh melihat bagaimana visi Tuhan melalui perjalanan kehidupannya. Dia berjalan terus dan terus sampai ke tanah Kanaan. Sesampainya di tanah Kanaan, apa yang terjadi? Dia bangun mezbah.
Membangun mezbah artinya apa? Dia memperkenalkan atau menunjukkan Tuhan di sana. Dia hadir dan memperkenalkan Tuhan di sana dengan membangun mezbah. Mungkin kita sama seperti yang dilakukan Abraham. Jadi jangan terlalu kaget. Manang dia halak patak mangalahkah? Ada orang istilah semuni. Manang dia halak patak mangalahkah? Dihuti dong urianya. Sianot deh. Dari sini itu pengalaman itu didapat. Kemana saja orang Batak melangkah, karena pola imannya mengikuti pola yang dilakukan oleh Abraham. Di mana dia pergi, di sana dia bangun mezbah Tuhan. Itu artinya apa? Dia memperkenalkan bahwa Allah itu berkuasa di dalam kehidupannya bersama-sama dengan orang percaya yang turut berkumpul di sana. Jadi jangan kaget kalau tiba-tiba di sini di wilayah kita katakanlah Bojong Menteng ini ada sangat banyak gereja. Karena memang begitu pola orang percaya. Dia pergi kemana saja dia selalu bangun mezbah Tuhan, atau dia selalu bangun persekutuannya dengan Tuhan. Istilah mezbah boleh kita wujud nyatakan sebagai perwujudan kepercayaan atau imannya kepada Tuhan, di mana dia mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan sebagai perwujudan hubungan yang baik dengan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, setiap melakukan perjalanannya Abraham selalu menunjukkan hal ini. Bahkan sampai tadi dia sudah sampai ke arah Negev juga dia bangun sebuah mezbah Tuhan. Artinya sudah banyak sekali dia buat mezbah Tuhan sebagai perwujudan hubungannya yang sangat baik dengan Tuhan. Karena itulah Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, ada gereja di Bojong Menteng ini ada beberapa. Ini juga sebagai bukti bahwa orang percaya kemanapun melangkah selalu menunjukkan hubungannya dengan Tuhan. Di saat pandemi seperti ini kita menghadapi COVID-19, tetapi kita tidak pernah mau meninggalkan rumah kita karena pemerintah menganjurkan supaya kita bekerja di rumah, work from home, atau kita bekerja dari rumah, atau kita sekolah dari rumah saja, dan semuanya sistem online. Tetapi yang terpenting yang tidak boleh kita lupakan adalah membangun hubungan dengan Tuhan. Rumahku menjadi rumah doa. Walaupun kita tetap rindu untuk bisa bersekutu dengan Tuhan di rumahnya yang kudus di HKBP Bojong Menteng. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, apa kesan yang dia bawa? Melalui topik minggu kita diberkati untuk menjadi berkat. Dia membawa mezbah Tuhan. Dia membawa hubungannya bersama dengan Tuhan, dan dia memperkenalkan itu dimanapun dia berada. Itu artinya apa? Dia membangun sebuah relasi dengan Tuhan dan menunjukkannya bagi banyak orang, sehingga banyak orang yang mendapat berkat. Dan bagaimana kita tahu bahwa kita adalah orang yang diberkati? Kemungkinan yang terbesar supaya menunjukkan bahwa kita diberkati dengan menunjukkan berkat Tuhan yang kita terima. Diberkati untuk menjadi berkat. Apa saja berkat Tuhan? Ada banyak hal, talenta, materi, dan segala macam adalah berkat Tuhan. Karena apa? Segala sesuatunya yang ada pada diri kita semuanya berasal dari Tuhan. Karena itu konsep persembahan kita juga adalah totalitas. Tidak ada yang lain. Atau kalau lebih enak sih sebenarnya dalam bahasa Bataknya, kalau kita mengulas sedikit ke lagu persembahan kita, nasana nileoni daging roh di pamataku, posa dohot ngoluki dohot sudi buku. Atau kalau kita boleh sebentar melihat buku Ende nomor 204, kita boleh melihat buku Ende nomor 204, nasana nilehomi todirodi pamataku, nasana nilehomi tondiro di pamataku, osa dohot gogoki, osa dohot gogoki, rodi saluhut artaku, hupasa hati roh
naso ucatok puro. Dalam bahasa Indonesia kita bisa lihat Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan kepadamu untuk selama-lamanya. Lebih enak memang dalam bahasa Bataknya. Mungkin Bapak Ibu yang mendengarkan ini, khotbah ini bisa lebih meresapinya di dalam konteks bahasa Batak lebih dalam daripada dalam bahasa Indonesia. Karena apa? Konsep persembahan kita ada totalitas. Nasana yomi tondirodi pamataku, roh dan tubuh, hosa doh tubuhki, nafas atau kehidupanku dan kekuatanku dan semua yang ada padaku, do rodi salulu artaku, upasadi itu nasawi catokku, dan tidak akan kuungkit-ungkit lagi. Ku sampaikan kepadamu dan tidak kuungkit-ungkit lagi. Bayangkan bagaimana konsep persembahan kita ketika kita berikan kepada Tuhan. Tubuh, jiwa, kehidupan atau nafas dan kekuatan bahkan harta kita itu kita sampaikan kepada Tuhan. Dan itu menjadi berkat yang diberikan Tuhan dan kita berikan kepada Tuhan lagi. Karena itu tidak ada sebenarnya seutuhnya yang menjadi milik kita, karena semuanya adalah milik Tuhan. Karena itulah Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, menjadi berkat atau diberkati untuk menjadi berkat dimulai dari pemahaman ini bahwa kita dipanggil untuk menjadi berkat bagi orang lain. Apapun pekerjaan, apapun situasi, apapun keadaan, kita harus tetap menjadi orang yang memilih bahwa saya diberkati. Katakan pada dirimu bahwa engkau diberkati untuk menjadi berkat. Dan janji Tuhan, orang yang diberkati oleh Tuhan akan tetap menjadi berkat. Biarkan firman Tuhan hadir dan hidup di dalam hatimu dan bekerja terus dan mengerjakan hal-hal baik di dalam kehidupanmu, dan perhatikan kebaikan akan mengikuti perjalanan hidupmu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah kami dengar. Kami diberkati untuk menjadi berkat. Kami tahu Tuhan pada saat ini kami menghadapi pandemi COVID-19. Tetapi kami memilih untuk terus setia di dalam panggilan-Mu menjadi berkat bagi dunia. Biarlah Tuhan apa yang kami kerjakan dapat meredam pertumbuhan, bahkan menghilangkan COVID-19 dari muka bumi. Kami percaya Tuhan dalam perlindungan-Mu kami merasakan damai sejahtera yang daripada-Mu. Biarlah Tuhan kebaikan-kebaikan terus terjadi, dan apapun yang dikerjakan di dalam gereja-Mu ini HKBP Bojong Menteng boleh berjalan dengan baik. Ini kami Tuhan, kami sampaikan diri kami totalitas dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berserah. Amin. Kita puji Tuhan sambil mengumpulkan persembahan. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 792 ayat 1 dan 2. Tuhan datanglah dan beri berkat.
Allah memelihara hidup kita. Dialah Raja yang memimpin kita menjalani hidup kita setiap hari. Dialah Tuhan yang memanggil kita dari kegelapan kepada terang yang daripadanya. Dialah Tuhan yang memanggil kita serta memberkati kita, supaya kita juga menjadi berkat kepada seluruh bumi. Kami memuji Engkau Tuhan Allah yang telah menganugerahkan berkat-berkat dalam kehidupan kami. Dengan demikian tetaplah berpengharapan hanya kepada Allah dengan iman yang daripadanya. Firman Tuhan mengatakan, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Karena itu pergilah, jadilah berkat bagi keluargamu, bagi masyarakat dan seluruh bumi. Sebab Allah memberkatimu setiap hari, siang dan malam. Jauhkan dariku penghalang, terbukalah jalanku, berikanlah air kehidupan, menyegarkan hatiku, kuat kuasa yang lagi hatiku. Janganlah hanya menendeng, biar tercurah penuh. Lihatlah aku menunggu, ku siapkan hatiku, ku berserah kepadamu, hidupku takkan terus, kuat kuasa-Mu, diamlah di hatiku. Janganlah hanya menendeng, biar tercurah penuh. Marilah kita mendoakan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwamu semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.